Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan soal-soal latihan ulangan semester ganjil kelas 7. Pada kesempatan ini, part 3 ini, kita akan membahas soal-soal tentang PLSP, yaitu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita membahas soal-soal, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali langkah-langkah menyelesaikan PLSP, yaitu 1. Kumpulkan suku-suku yang mengandung variabel atau huruf ke ruas kiri. Sedangkan suku yang hanya mengandung bilangan atau angka saja, kumpulkan ke ruas kanan. Kemudian, jika suku itu berpindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan atau sebaliknya dari ruas kanan ke ruas kiri dengan melompati tanda sama dengan, maka tanda positif kita rubah jadi negatif, dan begitu juga jika dia negatif kita rubah menjadi positif. Baik, mari kita lanjut dengan mencoba soal nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini adalah persamaan linear satu variabel. Penyelesaian dari 2 dalam kurung 3x tambah 5 sama dengan 2 dalam kurung x kurang 3 adalah, pertama-tama di sini karena ada kurung, maka langkah pertama adalah kita harus mengeluarkan dari dalam kurung. Dengan cara kita kalikan bilangan yang di luar ini dengan yang di dalam kurung, ini kali dulu ya. Jadi ini 2 kali 3x ya. Itu maaf ya, enggak usah pakai sama dengannya. 2 kali 3x itu 6x ya. Kemudian kalikan lagi yang ini, 2 dikali 5. Nah, ini di sini plus 2 kali plus 5, jadi hasilnya positif. Positif berapa? 2 kali 5, 10 ya. Baru ini sama dengan, kemudian kita lihat yang di ruas kanan, ini namanya ruas kanan, 2 dikalikan dengan x. Nah, 2 kali x berapa? 2x ya. 2x. Kemudian 2 dikalikan dengan min 3. 2 dikalikan min 3 plus kali min ya, jadi min 6. Nah, jadi di sini sudah kelihatan yang mengandung huruf, yaitu ini 6x sama 2x. Nah, ini kita kumpulkan ke ruas kiri. Ya, jadi 6x karena dia tetap di ruas kiri, tetap tandanya positif 6x. Ya. 2x ini tadinya di ruas kanan dia positif. Lompat ke ruas kiri, jadinya min 2x ya, plusnya berubah menjadi min. Kemudian yang berupa angka yaitu 10 sama min 6. Nah, ini min 6 ini tadi di ruas kanan dia min, jadi tetap kita tulis min 6, tidak berubah. Sedangkan 10 tadinya dia di ruas kiri positif ya. 10 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi positif 10 akan berubah menjadi min 10. Nah, baru kemudian kita kerjakan ya, dari kiri 6x kurang 2x kan bisa, yaitu 4x ya. Kemudian yang di ruas kanan min 6 kurang 10, ini cara ngitungnya begini, hutang 6 lagi hutang 10, berarti hutangnya 16 ya. Sudah hutang 6, hutang 10 lagi, jadi hutangnya bertambah. Nah, ini supaya dia bisa dapat x ya, tujuan kita adalah mencari x ya, sedangkan ini masih 4x. Oleh karena itu supaya 4-nya habis atau
sisa X saja, maka ini harus dibagi dengan 4 ya. Jadi bagilah dengan bilangan yang di dekat huruf. Kalau di dekat huruf itu 4 ya baginya dengan 4. Dan harus adil. Sebelah kanan, ruas kanan juga harus dibagi 4 ya. Sehingga 4 bagi 4 itu kita coret menjadi 1 ya. Jadi 1X ditulis X saja. Ya, maaf ini kita rubah. Sedangkan di ruas kanan 16 bagi 4 itu 4 ya. Tetapi min bagi plus itu hasilnya min. Ingat, pembagian bilangan dengan tanda yang berbeda selalu hasilnya negatif ya. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 4. Ya, begitu ya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ini juga sama ya, cuma ini tidak ada kurung. Jadi langsung saja kita lihat mana yang punya huruf. Ini ada hurufnya ya, ada Y, ada Y. Berarti 2Y ini harus kita pindahkan ke ruas kiri. Sedangkan 8 yang angka saja ini akan kita pindahkan ke ruas kanan ya. Baik, kita tulis dulu sama dengannya. 5Y ini tetap ya, tidak berubah tempatnya, jadi tetap dia 5Y. 2Y tadi di ruas kanan positif, pindah ke ruas kiri berubah menjadi min 2Y ya. Kemudian di ruas kanan 4 positif ini tidak pindah, jadi tetap positif 4 ya. Tetap positif 4. Sedangkan 8 tadi di ruas kiri min 8. Kalau pindah ke ruas kanan jadinya min berubah menjadi tambah, jadi tambah 8. Nah sekarang kita kerjakan di ruas kiri 5Y kurang 2Y. Itu hasilnya 5 kurang 2 kan 3 ya, jadi ada 3Y. Sedangkan di ruas kanan 4 ditambah 8. 4 tambah 8 kan 12. Sekarang bagaimana supaya dapat Y-nya ya, kita tulis lagi. Supaya dapat Y kita bagi dengan bilangan di dekat Y, yaitu 3. Ruas kiri dibagi 3. Ruas kanan juga harus dibagi 3. 3 bagi 3 1 ya. Coret. Jadi 1Y hasilnya di sini. Sedangkan di ruas kanan 12 bagi 3 itu adalah 4 ya, selesai. Jadi penyelesaian adalah Y sama dengan 4. Ya, baik, kita lihat soal nomor 3. Nah, nomor 3 juga sederhana, ini tidak ada kurung ya. Nah, kalau yang seperti ini tinggal kita pindah-pindah. Kita tentukan dulu yang mana yang akan pindahkan. Oh, ini 7 adalah bilangan saja atau angka saja. Ini harus kita pindahkan ke ruas kanan ya. Ya, baik, ini kita tulis sama dengannya di tengah. 2Y yang ada huruf tetap di ruas kiri. Nah, ini karena dia tandanya min, tetap ditulis min 2Y. Ya. Di ruas kanan ada min 13, tetap ditulis min 13. Karena dia tidak pindah. Nah, 7 ini tadi positif, di ruas kiri positif, lompat ke ruas kanan. Ya. Lompat ke ruas kanan positif menjadi min 7. Ya. Sekarang kita lanjut di ruas kiri, tinggal min 2Y, tulis saja min 2Y. Sedangkan di ruas kanan, min 13 kurang 7. Nah, ini cara bacanya hutang 13, lagi berhutang 7. Jadi hutangnya bertambah. 13 tambah 7 itu 20, jadi min 20 ya. Hasilnya min 20. Bagaimana supaya dapat Y? Nah, ini berarti ada, kita tulis ulang lagi sekali ya, min 2Y
sama dengan min 20. Karena di dekat hurufnya itu ada min 2, maka bagilah dengan min 2. Ruas kanan juga kita bagi min 2. Min 2 bagi min 2 itu positif 1 ya. Min bagi min itu positif. Jadi positif Y. Begitu juga sebelah kanan, min bagi min positif. 20 bagi 2, 10. Jadi hasilnya Y sama dengan 10. Ya. Itu yang soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nilai X yang benar dari 6X kurang 8 sama dengan 4X adalah. Nah, ini kita lihat dulu, ada yang ada hurufnya. Oh ya, ini 4X ada hurufnya, masih di ruas kanan. Ini harusnya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Sedangkan 8 yang angka saja masih ada di ruas kiri. Ini yang harus kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, mari kita pindahkan. 6X, tadi 6X tidak di ruas kiri, jadi tetap dia. Tetap ditulis 6X. Tidak ada perubahan. 4X tadi di ruas kanan positif. Pindah ke ruas kiri menjadi positif, menjadi min. Jadi min 4X. Nah ya. Sedangkan 8 ini tadi di ruas kiri min. Jadi kalau pindah ruas jadi positif 8. Baru kita kerjakan sekarang ruas kiri. 6X kurang 4X. Ya 6 kurang 4 kan 2 ya. Jadi 2X. Sedangkan di ruas kanan ada 8. Bagaimana supaya dapat X-nya? Ya kita bagi dengan bilangan di dekat huruf X, yaitu 2. Ini dibagi 2, harus adil. Sebelah kanan juga dibagi 2. 2 bagi 2, 1 coret. Ya. Sehingga 1X hasilnya di sini 1X di ruas kiri. Sama dengan di ruas kanan 8 bagi 2 itu 4. Ya, selesai ya. Itu soal nomor 4. Sekarang kita lihat soal nomor 5. Nah, ini nomor 5 sudah masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Caranya sama, tetap penyelesaiannya dengan persamaan, tetapi nanti ada perubahan ya. Nanti ketika dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda lebih besar lebih kecilnya harus dibalik. Baik, kita mulai saja. Kita lihat dulu mana yang harus kita pindahkan. Oh, ini masih ada huruf di kanan, ini akan kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian 6 ini masih angka saja ada di ruas kiri, ini akan kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, kita tukar ya. Baik, kita tulis ini bukan sama dengan ya, tapi tanda lebih besar. 2X tetap di sini, 2X tidak berubah. 4X tadi di kanan positif, lompat ke ruas kiri jadi min 4X. Ya, jadi min 4X ini. Min 16, ini min 16 tetap, jadi tulis min 16. Ya. Kemudian ini min 6 tadi di ruas kiri min 6, lompat ke ruas kanan, jadi minnya berubah jadi tambah 6. Ya. Nah, baru kita kerjakan. Sekarang ruas kiri 2 kurang 4. 2 kurang 4 itu min 2 ya, min 2X. Sedangkan di ruas kanan hutang 16 plus 6 ini artinya bayar ya, positifnya ada uang untuk membayar hutang. Hutang 16 ada uang bayar 6. Jadi masih sisa hutangnya 10. Jadi min 10 ya. Nah, di sini ya, karena ini masih min 2X. Nah, ini tandanya jangan kita tulis dulu. Ini min 10. Supaya kita dapat X-nya harus kita bagi dengan min 2. Nah, ya. Ruas kanan juga harus bagi min 2. Nah, di sinilah yang langkah terpenting.
Ketika dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda ini harus kita balik. Tadinya ke sini, ini kita balik ke arah kanan. Jadi dia seperti ini. Kenapa? Karena dia dibagi dengan bilangan negatif. Karena dibaginya dengan bilangan negatif, maka tanda harus dibalik. Ya. Min 2 bagi min 2 itu positif 1 ya, 1x. Nah, begitu juga min 10 bagi min 2 juga hasilnya positif, yaitu positif 5. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari 5. Bilangan mana saja yang kurang dari 5? Nah, mana? Berarti yang kurang dari 5 adalah, iya betul sekali ya, 4 ya. Ke kiri dari yang kurang 4, 3, 2 ya, ke kiri dan seterusnya ya. Ya, baik, itu soal nomor 5. Mari kita lihat soal nomor 6. Ini juga pertidaksamaan linier. Ini akan kita pindahkan. Yang mana kita pindahkan? Yaitu 15 ya. Karena dia angka saja, ini harus kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian ini huruf, ada huruf X-nya, ini harus kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kita tukar. Ya, kita tulis dulu ininya tandanya. Ini 3x di kiri, dia 3x tetap, kita tulisnya dulu 3x ya, positif ya, tidak berubah. Nah, ini 2x, tadi di ruas kanan positif 2x. Lompat ke ruas kiri, positifnya berubah menjadi min 2x. Ya, min 2x. Di ruas kanan 11-nya tetap positif, jadi tulis 11. 15 tadi di ruas kiri positif, lompat ke kanan jadi min 15 ya. Ini min 15. 3 kurang 2, 1 ya, 1x. Nah, langsung aja x ini. Jadi ada 1 tapi boleh tidak ditulis satunya ya. 11 kurang 15 adalah min 4 ya. 11 kurang 15 itu 4. Nah, kalau sudah dapat 1x tidak perlu dibagi lagi ya, udah selesai sampai sini. Jadi bilangannya penyelesaian adalah x kurang dari min 4. Bilangan berapa saja yang kurang dari min 4? Nah, yang berapa? Yang kurang dari min 4 itu adalah min 5. Ya, ke kirinya. Min 6. Ya. Min 7 dan seterusnya ya, ke arah kiri. Ya, baik, itu soal nomor 6. Kita lihat soal nomor, ini nomor terakhirnya. Ini juga pertidaksamaan linier. Kita lihat mana yang akan kita pindahkan. Oh, ini ada huruf di kanan. Ini harus kita pindahkan ke kiri. Ada angka saja di kiri, harus kita pindahkan ke ruas kanan ya. Baik, kita tulis dulu tandanya. 3x, tadi di kiri 3x tetap ya, ini 3x. Nah, ini 6x tadinya di kanan di positif, lompat ke ruas kiri jadi min 6x ya. Kemudian di ruas kiri kanan, min 9 ini tidak pindah, jadi tetap min 9. Sedangkan ini 3, tadi di ruas kiri positif. Jadi dia kalau pindah ke ruas kanan jadi min 3. Ya. Positifnya rubah jadi min. Baik, kita kerjakan lagi. 3x kurang 6x. Nah, 3 kurang 6. Kebalikan dari 6 kurang 3 ya. 3 kurang 6 itu min. Karena bilangan kecil kalau kurang besar selalu negatif. Jadi min 3x. Min 9 kurang 3. Ini cara bacanya begini. Hutang 9. Lagi berhutang 3. Jadi hutangnya bertambah, yaitu hutangnya 12. Min 12. Nah, ini hati-hati nih. Kalau sudah ada min di dekat huruf X, maka ini artinya kita harus bagi dengan bilangan negatif ya.
Jadi tanda nanti harus kita balik ini. Karena kita bagi dengan bilangan min 3. Kalau dibagi min 3, maka tanda ini harus kita langsung balik sini. Iya, ya. Karena dia dibaginya dengan bilangan negatif. Min 3 bagi min 3 itu positif 1x, ya. Kemudian min bagi min juga ini positif, 12 bagi 3 itu 4. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari 4. Artinya bilangan yang lebih besar dari 4 itu berapa saja? Berarti yang lebih besar dari 4 ke sebelah kanannya, yaitu 5. Terus ada 6, 7, dan seterusnya ke kanan, ya. Nah, jadi itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian memahami tentang persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jika kalian masih kesulitan, silakan bisa menanyakan ke email Pak Guru. Baik, selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.